Tambah macet gitu. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyebut penutupan U-turn atau putar balik di persimpangan Pasar Santa Jakarta Selatan tidak dikaji secara matang oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebab ada dua hal mengapa penutupan U-turn persimpangan Pasar Santa menjadi polemik. Pertama, penutupan memicu respon negatif masyarakat. Kedua, penutupan justru menimbulkan kemacetan. Paling tidak, dua faktor yang bisa dijadikan tolak ukur dianggap masih lemah kajiannya. Pertama adalah komen secara masif masyarakat pengguna jalanan. Kedua, fakta lapangan bahwa itu terlalu terburu-buru. Kendati demikian, Ismail mengungkap bahwa pihak Pemprov DKI Jakarta dalam mengambil keputusan menutup U-turn tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta. Dalam hal ini, dinilai telah melakukan pemborosan anggaran sebab program penutupan U-turn dan rekayasa lalu lintas telah membongkar jalur sepeda dan pejalan kaki. Pembuatan sebelumnya sudah memakai anggaran dan hasilnya telah dinikmati masyarakat. Ketika dilakukan sesuatu perubahan baru tanpa kajian yang matang dan menggunakan anggaran pula, hasilnya semakin parah. Itu namanya pemborosan anggaran. Namun, hal tersebut berbeda dengan fraksi PDIP. Sudirman itu Tamrin, dan saya senang karena saya bisa lari di situ sekarang karena lebar trotoarnya tuh. Tapi saya masih anggap itu kurang lebar. Saya mau agar supaya selebar mungkin sehingga yang bisa jalan tinggal ambulans di situ. Itu baru gubernur luar biasa tuh. Larang aja, kan nggak bisa larang, ya perlebar trotoarnya. Jadi saya ingin itu tinggal satu jalur dan cuman ambulans yang lewat itu. Jadi kalau Solo Ferdinand di situ lari terus pingsan, ada ambulans yang angkut dia tuh. Busway juga. Buat apa lebar? Kata dia yang jalan di situ cuma 2 orang. Di mana? Di trotoar lebar itu. Iya, karena dia nggak suka lari, dia sukanya ngafe sih. Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, membuat kebijakan anyar mengenai trotoar yang dibangun pada zaman Anies Rashid Baswedan dibongkar, lalu diubah menjadi jalan raya di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah warganet karena dinilai mengesampingkan hak pedestrian. Namun, anggota DPRD DKI Jakarta justru menyebut pembangunan trotoar di masa Anies hanya kebijakan mengada-ngada dan memang harus dibongkar. Ketua Komisi di DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mengatakan, komisi yang membidangi pekerjaan umum hingga tata ruang selama bertahun-tahun mengeluhkan pembangunan trotoar pada era gubernur sebelumnya. Ia mengaku mendapat komplain dari masyarakat bahwa jalan di sekitarnya menjadi sempit akibat pembangunan trotoar di kawasan Santa. PDI mengatakan sangat sependapat dengan PJ Gubernur DKI Jakarta, memang harus mengevaluasi, menata kembali trotoar yang memang sudah dibuat dengan harga yang tinggi, harga mahal, tapi karena memang sangat mengganggu perjalanan masyarakat. Menurut Ida, trotoar yang dibangun pada masa kepemimpinan Anies Baswedan memang seharusnya dibongkar dan ditata ulang. Pasalnya, Ida memang menyaksikan pembangunan trotoar itu sejak awal karena membuat jalan di sekitarnya menjadi sempit guna mendorong warga naik transportasi publik. Ia mengatakan mengerti periode kemarin pembangunannya memang sangat kacau. Waktu dimintai keterangan di rapat kerja bahwa alasannya tidak untuk mengurangi orang agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, makanya trotoar diperlebar. Itu lucu dan tidak menjadi solusi. Bukan jalannya disempitkan, dijadikan trotoar, tapi adalah bagaimana caranya ada jalur-jalur yang memang dibuat lancar, tidak ada kemacetan. Ia melanjutkan, pembangunan trotoar menjadi jalan yang dilakukan PJ Gubernur adalah hal yang tepat. Ia pun tidak segan-segan memuji kebijakan PJ Gubernur yang berani tersebut. Trotoar-trotoar yang memang sangat mengganggu masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat bukan kepentingan pribadi, menurutnya harus dievaluasi dan dibongkar. Untuk diketahui,
Fungsi trotoar jalan sejauh ini dipahami sebagai tempat bagi pejalan kaki. Pemahaman ini benar sesuai dengan kegunaan dasar trotoar. Namun ada hal lain yang bisa digunakan di atas trotoar, seperti tempat bermusik hingga berjualan. Konsep penggunaan trotoar seperti itu sudah diterapkan di negara-negara besar di Eropa dan Amerika. Konsep ini kembali diterapkan dan dikembangkan di kota Jakarta oleh Gubernur Anies Baswedan. Sejak 2008 hingga akhir 2021, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan trotoar di sejumlah wilayah pada 5 kota administrasi. Menurut Anies, sejak 2018 hingga 2022, panjang trotoar yang dibangun oleh Bina Marga DKI Jakarta mencapai 800.000 meter persegi. Pada 2021, trotoar yang telah dibangun lebih kurang 41.000 meter persegi. Pekerjaan tersebut telah rampung dilaksanakan. Pelaksanaan penataan trotoar agar Jakarta ramah pejalan kaki. Revitalisasi trotoar di Jakarta bisa digunakan untuk berbagai aktivitas. Di dalam pembangunan apapun ada kesetaraan. Space-nya bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Beberapa lokasi di dunia memfungsikan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki, melainkan juga untuk berbagai aktivitas seperti konser musik dan tempat berjualan. Anies pun menginginkan penataan trotoar yang multifungsi sesuai karakteristiknya. Terlebih, kawasan jalan di DKI Jakarta mempunyai lebar jalan yang bervariasi, mulai dari 6 meter, 8 meter, 20 meter, sampai 30 meter. Jadi tidak bisa parsial membangun kota. Ia berjanji membangun trotoar yang ramah bagi pejalan kaki. Mereka pun bisa menikmatinya. Anies mencontohkan trotoar dekat FX Mall yang juga dimanfaatkan untuk kegiatan bermusik. Dengan trotoar yang nyaman, Anies menginginkan warga DKI Jakarta lebih banyak lagi yang mau berjalan kaki. Selama ini kalau naik ke ini, kalau mau pergi ke halte Transjakarta, orang harus naik tangga. Apa yang terjadi? Ibu hamil, orang tua, sulit sekali. Sekarang kita kerjakan dibalik. Itu diturunin. Ya. Sekarang pakai ram, jalan menuju tengah sana. Jadi tidak ada lagi yang berjalan, tidak harus pakai tangga. Koalisi sipil mengkritik kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putar balik di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pasalnya, rekayasa tersebut turut menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki. Koalisi sipil tersebut terdiri dari Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, Komunitas Bike to Walk, dan Road Safety Association. Mereka mengatakan penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas langkah setback atau mundur. Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya. Penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penghilangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta. Seharusnya fasilitas non-motorized transport diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagai amanat putusan PN Jakarta Pusat. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Menambah jalan malah akan semakin mengundang kendaraan bermotor menggunakan jalan. Dalih mengendalikan kemacetan di kawasan Pasar Santa juga dianggap mengada-ngada, mengingat kawasan itu tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Koalisi menilai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pribadi harus diabaikan mengingat sudah ada solusi berupa transportasi publik, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Menurut koalisi, kemacetan adalah hukuman bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi. Koalisi mendesak fasilitas trotoar dan jalur sepeda dikembalikan. Mereka akan menempuh upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda tidak dikembalikan seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya menerima masukan dari koalisi. Menurut Syafrin, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperhatikan hak-hak pejalan kaki dan para pesepeda di jalan raya. Pesepeda juga pejalan kaki tetap terakomodir secara baik.
Oleh karena itu, dari hasil peninjauan, untuk yang menyeberang nanti akan dilakukan penataan. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penutupan U-turn di persimpangan Santa tersebut membuat kemacetan lebih terurai. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendian terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan.